Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Selamat kelas 10. Baik. Bisa dulu ya. Oke. Aditya Yudianto, Atiko, Dimas, Farhan, Nazila, Tio, Syarif, Nisa, Rehan Najib, Ririn Riyani, Siti Aisyah. Oke. Tinggal Adit ya. Beda keterangan. Diapakan ya, notaris. Apakan aja. Baik. Kemarin sudah naskah. Naskah sudah belum? 50%. Hah? 50%. 50%? Udah nyampe mana? 50% teh. 20% mau. Ngapain aja kan? Ya ini gitu sama bukan. Hah? Coba lihat, coba dikeluarkan. Saya mau lihat. Keluarkan. Ya, saya mau lihat, coba dikeluarkan. Cuman 3 kelompok ya? 3 kelompok ya? Dua. Yaudah, coba lihat. Udah ini aja. Ada semuanya di buku saya, belum di kopas. Ya, Udah ya. Jualnya 2.761 MBPL. Coba ini temanya apa saya lihat? Temanya apa? Oke. Baik. Oke, minta perhatiannya semuanya. Sekarang ke materi baru ya, itu sambil berjalan saja. Ya, silakan. Pokoknya ini kan alasara, nanti minggu depan materi. Kalau selesai berarti materi apa ya namanya itu? Alasara. Terus yang ketiga itu apa? Lupa saya. Tata panggung. Setelah tata panggung latihan mental. baru ini ya, Latihan mental. finishing ya. Mental training. Ya, mental training. Nah, sampai mental training itu harus jadi. Ya, yang naskah harus jadi. Ya. Ini ya ada kan pertemuan 1 bulan. Harus jadi ini. Nah, ini sekarang olah suara. Ya, sebelum olah suara ya biar semangat ini. Nazila biar kepias biar semangat ya semuanya. Ya. Ada ice breaking dulu lah, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Coba berdiri semuanya. Berdiri. Nah, biar Dimasnya senyum. Kita berdua ya. Oke, ice breakingnya ketika saya bilang XTKJ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3 4. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 1 1. Wey, gitu ya. Oke. Bisa ya? Soalnya ini menyambung. Nanti olah suara itu suara tuh harus gitu.
Nanti sebelum ke situ ini dulu. Oke ya? Oke, paham ya? XTKJ 1, 2, 3, 4. Iya, paham semua? Ini berapa paham? Oke. Oke, mulai saja. XTKJ 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, satu, satu. Woi. Oke. Dah. Ya. Ibu, dikeluarkan ini ya. Alat tulisnya. Alatnya dikeluarkan. Ya. Nanti kalau masuk lagi kita speaking lagi. Ya. Masuk lagi. Ya, ya. Nah ini ada berapa sih? 15. Oh, banyak bro. 10 sudah. Silakan dipahami aja. Saya gak akan nyuruh nulis lah kalau di seni budaya itu. Dipahami yang penting. Kecuali matematika harus nulis rumus harus wajib dan lain-lain. Kecuali ilmu eksak gitu. Ini mah ilmu terapan namanya. Jadi harus lebih banyak praktek. Ya, enggak teoritis gitu. Ya, kalian harus membedakan teoritis dan praktek. Nah, di sini dipahami yang biar saya paham nih, tulis di situ. Ya, jadi tarik benang merahnya apa. Nah, kita mulai ke olah suara di sini. Ya, penting. Ya, bukannya kita nggak apa sih harus kita ya tahu lah, saya percaya bahwa kalian semua udah punya suara semuanya. Cuman kalau di public speaking ya, public speaking atau di public theater ya berbeda ya. Kita itu bukan peran kita nanti kalau teater itu akan menjadi perannya skenario, akan menjadi perannya naskah ya. Harus menyesuaikan suara, nanti ada juga ekspresi ya, ada juga nanti tata busana dan panggungnya juga harus disesuaikan. Nah, sekarang olah suara ini penting ya. Nah, di sini cara olah suara, cara olah suara. Ini ada cara, bukan hasil, cara ya. Hasil dan cara beda. 1 tambah 1 hasilnya 2. Pernah kalian mikir caranya 1 tambah 1 bisa jadi 2? Ya. Sekarang cara olah suara. Kunci suara jelas dan memukau. Pelajari teknik olah suara untuk menghasilkan vokal yang kuat, jernih dan penuh daya tarik. Yang kuat seperti apa? Kalau di danton yang kuat itu yang keras. Kalau di musik yang kuat itu yang panjang napasnya. Ya. Itu sih perbedaannya. Terus kalau di teater yang kuat itu yang seperti apa? Yang kuat itu yang bisa mendinamikakan kita. Jadi kan itu durasi ya. Kalau drama kan durasi. Jadi nggak turun tuh suaranya. Jadi kalau kita antagonis nih, suaranya keras, itu kan durasi. Contoh kita berdiadrama sekitar 30 menit. Kamu harus bertahan suaranya seperti itu selama 30 menit. Berdinamika. Jadi suaranya harus lemah atau jadi kan kalau nasihat kan kita drama itu kan ada keras, ada lambat, ada panjang, ada pendek kan nyatu gitu tuh. Cuman harus berdinamika, itu harus sesuai itu kuat. Terus jernih tentunya harus jelas. Kayak baribot yuk. Ya saya ngajar di sini kayak baribot gitu juga jernih. Ya, jelas artikulasinya. Ya. Ada yang bilang kamu atau apa gitu ya. Ini kan jelas. Enggak belibet lah. Dan penuh daya tarik.
daya tarik. Tentunya kalau seni teater atau seni panggung itu harus ada daya tarik. Daya tarik itu seperti apa? Contoh saya memerankan orang yang antagonis ya. Diam! Nah itu ya, daya tarik gitu kan? Ya, suaranya tuh kan dari saya ngomong diam, tapi diam, enggak menarik. Ya. Menarik. Jadi intinya cara untuk mengolah suara ya ini misinya untuk ini aja ya, tiga ini: kuat, jernih, dan penuh daya tarik. Ya itu di panggung tuh ya, sebenarnya nggak ada apa sih, ada orang yang soft spoken, ada benar, cuman kadang orang yang soft spoken itu ya kalau belajar seperti ini dia lebih hebat nanti ya, sana belajar. Nah ini mengapa olah suara penting. Yang pertama apa ini, baca bareng-bareng. Meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, Memenuhi permintaan. yang ketiga, Menyampaikan pesan dan oke, meningkatkan percaya diri. Saya jamin ya, dari sekian banyak orang ya, oke yuk. Nah, laksanakan. Ya. Hah? Belajar. Oke. Ayo. Itu. Jangan salah kan? Ya guys ya. Ya selesai ya. Dulu. Ini slide soalnya. Mengapa olah suara penting? Meningkatkan kepercayaan diri. Semua kalau ini berhasil, ini olah suara, latihan olah suara ini berhasil, ya, percaya diri kalian itu akan naik, akan upgrade. Ya. Saya nantilah kita buktikan ya. Suara yang terlatih meningkatkan rasa percaya diri dan daya tarik saat berbicara atau bernyanyi di depan panggung. Ya, nanti semuanya dari nasional sampai Biko, dari Farhan. Nanti percaya dirinya upgrade ya, meningkat. Ya. Terus mempengaruhi pemahaman audiens. Ya, jadi guru itu sebenarnya mah apa ya namanya tuh, susah ya. Susahnya kita gak cuma ngomong, kita harus memahamkan apa yang saya omongin, memahamkan kepada kalian audiens yang depan itu, yang menyerap ilmu itu. Susahnya di situ ya. Kalau ngomong mah gampang kan ya, cuman kan cara memahamkan. Apalagi kalau ilmu eksa kayak PPA itu PAI ya, PAI itu apa, IPA, IPAS ya, SMK, ada kimia kan, fisika, biologi, terus ada matematika, itu kan susah, beda ya. Jadi cara memahami audiens ini salah satu ini juga yang lumayan maksudnya, intonasi dan artikulasi. Nah, intonasi dan artikulasi bedanya apa? Intonasi orang yang memohon sama orang yang marah beda. Nah, intonasinya ya, lagamnya ya kan. Orang yang marah pasti naik ya, hei kamu sini ya kan. Jadi kan orang yang memohon punten tapi ya pancu iya ya yang 100 menit nah gitu kan. Ya kan memohon kan beda intonasinya. Intonasi itu nada
Dan artikulasi harus jelas. Nah, teman, baik naon mana teh? 100 ya. Baik naon? 100. Biasa. Karena enggak artikulasi, enggak tahu artinya apa. Ya, jadi harus menyesuaikan. Intonasi dan artikulasi itu sesuatu yang harus nyatu. Ya, untuk memahamkan audiens loh. Yang tepat mempengaruhi pemahaman audiens hingga 37%, membuat pesan lebih mudah dicerna. Oke. Ya, coba lihat itu ada cut. Terus yang ketiga, menyampaikan pesan dengan efektif. Ya, semuanya bisa menyampaikan pesan. Ya, dan ngomong dengan public speaking. Attack. Ada. Oh ya. Ya. Jadi semuanya itu bisa menyampaikan pesan, tapi dengan efektif itu jarang. Ya, efektif itu jarang. Tentunya ini cara dengan efektif ini harus ada persiapan loh. Persiapan tadi kita belajar buat naskah, nanti kita belajar olah suara, olah mimik muka, sampai tata kelola panggung, tata busana. Itu persiapan sampai nanti hasilnya efektif, nggak kacau. Ya. Contoh saya ngajar kemarin ya di madrasah, ya, itu nggak efektif kan. Jadi saya itu jam 4 baru tidur malamnya tuh, ya. Terus jam subuh jam 5 lebih berapa, namun setelah itu ngajar nggak tidur lagi, langsung poli, terus itu ke Majalengka, jam 3 langsung ajar. Puyeng, pusing, bingung, ini mau ngajar apa ya? Bener bingung. Terus sampai asar itu saya nggak bisa tidur lagi, ya biasa ya. Terus maghrib, setelah maghrib itu langsung saya 11 malam jam berapa bangun saya isya. Jadi efektif itu harus penuh persiapan intinya. Jadi nggak di posisi capek, ya nggak di posisi apa ya, pikiran harus fresh, efektif, menyampaikan pesan dengan efektif. Suara yang terlatih membantu menyampaikan pesan dengan jelas, efektif dan meningkatkan kesan mendalam. Ini jelas, efektif dan kesan mendalam. Nanti kalau drama, ya ini saya maunya sih, ya ada pameran seni teater, jadinya rencananya depannya. Formasi teater nanti di haflah tahun sekarang gitu. Maunya ya, rencana saya haflah tahun sekarang, kalian yang perannya. Jadi itu kalau ketika mau teater mau drama, persiapannya harus matang gitu ya. Oke. Sebelum ke materi selanjutnya, oke, ketika saya bilang WhatsApp bro ya, kan jawab WhatsApp men aja lah, biar surprise ini. Oke, paham ya? Oke, keluarkan suaranya. Ini salah satu olah juga, olah suara. Oke, kita say WhatsApp bro, you answer WhatsApp men. Ya. WhatsApp bro, WhatsApp men, WhatsApp men, WhatsApp bro, WhatsApp bro bro, WhatsApp men, WhatsApp men, WhatsApp bro, WhatsApp bro men bro, WhatsApp men, WhatsApp men bro. WhatsApp bro. Lanjut. Karena ada teknik dasar olah suara, tekniknya ini penting kayaknya. Coba ditulis tekniknya ini. Ya. Penting. Teknik itu ini alur cara. Ya, kita tulis alur caranya gimana. Ya, alur itu tuntutan teknik kan. Saya tulis. Jangan dari atas nih, kalau pada ini. Tarik napas, melalui hidung, rasakan perut mengembang. Nah, ini laki-laki yang bukan perempuan ya. Nah, ini tekniknya ya, pernapasan diafragma. Diafragma itu di mana sih? Masa? Jantung. Masa?
diafragma itu ada diafragma ada khusus, namanya itu diafragma, bukan jantung, bukan paru-paru, bukan. Diafragma, emang namanya diafragma. Jadi di paru-paru nih, paru-paru ini, kalau nggak salah ya. Saya pernah belajar di sini. Ya ini paru-paru kan ya. Paru-paru itu besar, ini jantung tuh cuma bulat itu kecil, dalam dilindungi sama ada Langsung. penusuk gitu. Nah, di luar penusuk ada paru-paru, emperai gitu. Nah, di sini di bawahnya itu diafragma kecil, cuman ini kalau dilatih ya, mau nanti nyanyi, mau nanti apapun itu suara itu nanti bisa jadi jantung atau apa, jadi stabil. Nah, di sini kontrol udara untuk suara stabil. Ya, pernapasan diafragma adalah fondasi olah suara. Tarik nafas dalam-dalam dengan mengembangkan perut, bukan hanya dada atas. Ya, hanya dada atas. Ini memungkinkan Anda mengambil lebih banyak udara dan mengontrol alirannya dengan lebih baik. Oke, kita praktekkan. Tarik nafas perlahan melalui hidung, rasakan perut sekali. Terus gunakan diafragma untuk menahan dan melepaskan udara secara perlahan. Latihan rutin akan meningkatkan daya tahan. Ini tarik nafas perlahan melalui hidung, rasakan perut mengembang. Menggunakan diafragma untuk menahan dan melepaskan udara secara perlahan. Jadi ini caranya. Kita nafas dari hidung. Ini ngembang, ini keras. Ya. Nah, ini rasakan ini keras, berarti ini diafragma. Nah, perut sama antara perbatasan lah, perut sama dada itu berarti diafragma. Ya. Terus keluarkan perlahan dari perut. Ini ngempes, ngempesan. Itu tuh bukan perut yang ngempes, tapi bukan diafragma. Ya. Kalau dikembung-kembung makan, aneh. Jadi sambil setelah nafas, nih keras nih, kita keluarkan, meotan. Ya, coba kita latihan diafragma. Ayo, tarik nafas perlahan dari hidung. Tahan itu perutnya bangga. Keluarkan perlahan, coba. Kecil gak? Dari perut. Tuh disuara. Oke, satu kali lagi. Berapa kali lagi lah? Coba. Lagi. Tuh, 2, 3, tarik nafas dari hidung. Pelan-pelan keluarkan. Rasakan. Ngempes gak? Ada ngempes? Ada ngempes? Ada yang ngempes di sini tuh. Ya. Kalian yang bisa merasakan sama-sama saya di sini, dikit tuh. Ada. Kalian yang bisa merasakan tuh. Ngempes, ada rasa ngempes tuh di sini. Ya, Semoga kelihatan kecil, oke. Itu diafragma. Latihan yang nanti lah, ada latihannya di YouTube ya, di guru vokal saya. Yang ini nih. Itu latihan biar kuat. Bukan, tapi aja. Coba kita ini gini nih. 3 tarikan nafas kecil dari hidung. Keluarkan dari mulut 3 kali juga. Nanti ada di sini, di perut tuh gini, kayak ada yang nendang tuh, bukan baik. Benar. Itu kalau latihan seperti itu setiap hari, kalau soalnya kayak mau panjang, bukan kayak panjang sebenarnya lah, bukan kayak saya lah. Intinya panjang, soalnya panjang, bulat, ya. Nanti saya praktekkan suaranya kayak gimana. Coba ini dulu, ayo bareng-bareng. Tulisnya stop dulu nanti lah. Stop dulu. Ayo. Bisa gini, saya contohkan dulu.
gitu aja. Tapi kalau pusing berhenti. Karena kenapa pusing? Kenapa pusing? Ya, saya kasih tahu kenapa pusing. Nah, coba sekarang latihan dulu. Nanti kalau ada yang pusing berarti berhasil. Ya. Nah, tapi kalau pusing berhenti. Coba 3 kali nafas pendek, nanti keluarkan dengan 3 kali. Nanti ada yang rendah. Bisa? Coba. 1, 2, 3. Serius. Ulang. Serius. Coba 1, 2, 3. Ada rasa pusing? Ya. Tarik nafas bukan? Tarik nafas sih. Gak ada suaranya sebenarnya. Tarik nafasnya mah cuman di pas itunya aja, suaranya di situ aja. Pas tarik nafas gak ada suaranya. Gak ada. Ayo, coba. 1, 2, 3. Terus. Ada pusing? Nah. Ya. Kalau benar pusing berarti. Jadi ini. Ini. Kalau kecil. Otak. Apa ini? Nah, ini gambaran ini lah. Ini gini gambaran itu lah. Jadi di sini ini kalau napas dari hidung, alirannya tuh bukan sini bukan. Ya. Tapi dari sini ke otak nanti ada saraf di sini nyambung. Ya aneh cuman emang gitu. Jadi kalau kita nafas itu aja sering aja pusing. Ya jadi ada nafasnya ke otak. Ya. Makanya kenapa kalau kita kehabisan nafas, orang yang mati kehabisan nafas itu akan mengalami pusing yang amat sangat pusing, bukan bukan di sini bukan, tapi pusing dulu, pusing itu sangat pusing, sangat sakit gitu kepalanya. Ya. Saya bukan pernah ngalamin ya bukan, itu ada ini ya teorinya, itu ya. Baik lagi. Nah di sini ke ini lagi. Ya, bisa ya, nanti latihan mangga jangan di rumah, di kebun, di asrama. Di sini latihan hemming, relaksasi dan relaksasi dan resonansi. Ya, meningkatkan resonansi dan relaksasi otot suara. Latihan humming membantu merelaksasikan otot-otot tenggorokan dan wajah. Sekaligus memperkuat resonansi suara Anda. Suara
lembut yang dihasilkan akan menciptakan getaran yang bisa Anda rasakan. Resonansi dan relaksasi, apa sih resonansi dan relaksasi? Resonansi itu kayak seperti itu. Kamu bisa merasakan getarannya secara relaks. Nanti lo, caranya gimana? Caranya tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan napas perlahan sambil membuat suara. Coba dulu. Tarik napas dalam-dalam lagi dari hidung. Ya, kalah. Jadi gini. Bukan. Ini. Emang gitu, kita melatih. Makanya biksu itu merelaksasikan dirinya sendiri. Dengan suara getar itu, resonansi otak itu tenang. Nanti. Wah, kalau kayak yoga tuh, tarik nafas dalam, keluarkan. Terus, yang di sini latihan humming namanya. Coba fokuskan pada getaran di area dada, hidung dan sekitar bibir. Ini membantu melepaskan ketegangan pada pita suara dan mengembangkan keriangan nada. Nah ini intinya ini membantu melepaskan ketegangan pada pita suara dan mengembangkan keriangan nada. Jadi kalau saya jujur, kalau perform puisi ini di panggung itu meskipun sudah biasa nih kayak ngajar ini ya, kalau perform panggung tuh ada nervous mah ada. So kayak nggak tahu tuh ada muncul aja. Kayak gempur tuh ada tadi. Itu ada benar. Terus saya banyak jam terbangnya tuh di inilah. Kalau ke panggung itu benar. Jadi kayak ada gempur kayak getaran gitu. Ya untuk saya tuh kalau ini tarik nafas dalam doang biasanya. Tunggu. Ya, nanti tenang lagi. Kalau udah tenang, insya Allah apapun nanti yang kalian bawa, apapun peran yang kalian perankan itu bisa berhasil. Coba tarik nafas. Tarik nafas dalam berapa? 1, 2, 3. Buat. Serius jangan suara sapi. Jangan suara sapi. Ayo. Tarik nafas dalam. Keluarkan. Rasakan getarannya mulai hidung, bibir, terus dada. Nah, ini fungsinya untuk menenangkan, merelaksasi dan resonansi. Lanjutlah. Artikulasi. Tulis nih. Yang pertama, kontrol udara untuk suara stabil, diafragma. Terus yang kedua latihan humming, ya, yaitu relaksasi dan resonansi. Tahu kan artinya ya tadi ya? Nah, artikulasi, bicara jelas dan mudah dimengerti. Ya, artikulasi yang baik memastikan setiap kata yang Anda ucapkan terdengar jelas dan dipahami oleh audiens. Jadi sebenarnya ya kalau kiratik itu yang melatih relaksasi, yang melatih artikulasi juga.
artikulasi kalian ngomong. Apa? Apa? Nah, biasa. Tata, jaja, ya. Lawama, ya. Itu melatih artikulasi suara. Ya, jadi kalau ada gurunya bilang yang keras, sebenarnya itu enggak secara langsung, secara otomatis itu melatih, bahwasanya melatih kalian cakap berbicara. Ya. Nah ini latih vokal dengan tepat, berjelas konsonan, latihan kalimat sulit. Oke, latihan vokal dengan tepat tadi sudah ya. Kalau orang-orang vokal kayak gini latihannya. A I U E O. A I U E O. Latihan vokalnya gitu. Terus penjelas konsonan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, atau membaca keras itu melatih. Nah, di sini ya sudah nulis. Di sini ada teknik dasar olah suara pernapasan diafragma. Kontrol udara untuk suara stabil. Pernapasan itu suara apa? Membaca keras itu melatih artikulasi. Ya, orang yang banyak baca ya itu tidak akan salah ya, tapi akan lebih banyak benar bicaranya, nggak belibet. Jadi kaciri orang yang belabak-belabak ini ya, itu berarti kurang baca ya, kurang baca buku ya. Benar ya, coba silakan orang yang sering baca buku, orang yang beda orang dengan orang yang jarang baca buku atau nggak pernah baca buku kan ya. Al-Quran itu sama, kitabul buku itu. Al-Qurannya kitab suci, buku suci. Baca Al-Quran apalagi itu kan, Al-Quran itu latihan kalimat sulit nanti masuknya ya kan. Al-Quran itu latihan kalimat sulit ya, luar biasa kalau baca banyak Quran. Ini kan hafid tuh orang ahli Quran lah, masih muda hafid tuh, oke ya, orang ahli Quran ya, itu pintar ngomong, pintar mikirnya, oke ya. Jadi yang ngelatih orang yang sering baca buku tuh selain artikulasi jadi baik, otak juga jadi terisi. Nah, di sini ada mengatur intonasi dan tempo suara. Dari suara monoton, ya, korelasi, intonasi, dan tempo adalah kunci untuk menjaga perhatian audiens yang menyampaikan emosi yang tepat. Emosi yang tepat ini emosi yang tepat. Pikiran nggak? Jadi untuk intonasi dan tempo suara itu untuk emosi yang tepat. Orang yang nangis dengan orang yang gembira itu beda. Ya, orang yang nangis sambil gembira itu beda. Orang yang marah beda, orang yang baik beda, orang yang minta beda. Ya, sesuai intonasi dan tempo suaranya. Ya, mau praktek satu-satu. Orang yang nangis, contoh nangis sampai dia ditimpa musibah ya. Musibah apa ya? Musibah apa ya? Musibah itu dari duit. Contoh gini, saya lagi duduk di sini ya. Nah, ini contoh yang nangis ya. Jadi satu meja ini bisa dibuat berbagai emosional sebenarnya kalau orang yang kreatif. Ya. Meja gitu bisa dibuat berbagai emosional, bisa marah, bisa apa. Acting tuh. Acting itu kalau acting itu satu media itu bisa di berbagai macam apa namanya tuh judul. Ya. Ya. Contoh saya mau menggambarnya nangis ya.
lah. Sekarang saya jadi CEO perusahaan. Atau apa? Nah, lain sebagainya. Cowok. Ya. Itu bisa. Ya. Terus frasi nada, sesuaikan tempo, hindari monoton. Monoton itu, oke, frasi nada kebayang kayaknya. Sesuai tempo, bicara lebih lambat. Ya tempo lah namanya. Lambat ya lambat, ya cepat. Hindari monoton. Suara yang datar dapat membuat audiens cepat bosan. Ya, datar tuh suaranya. Datar tuh kayak orang yang malas nih, suara orang malas tuh. Itu orang datar. Kayak membaca teks tuh, pidato, kalian membaca teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakiran hamdan yuafi nujidah ya rabbana hamduka ma yanbaghi lak terima kasih sultani kama ba'du. Ya. Faya Yohanar. Faya Yohanar. Faya Yohal Jannah. Faya ya hadirin rahimakumullah. Siang ini dibaca itu monoton. Ya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan bisa jawab, bisa berinteraksi. Ya. Oke sampai sini. Ya sampai sini. Apa nih? 7 3 lagi lah. Udah sampai sini nih, udah sampai sini ya kita. Udah kebayang ya bagaimana mengolah suara itu. Nanti naskah sudah ada, ya. Ini sudah sampai mengatur intonasi dan tempo suara. Coba saya pengen tahu nanti satu orang perwakilan kelompok, ya, memerankan tokoh yang ada yang kalian buat kemarin. Ya, satu kalimat saja, tapi dengan intonasi yang tepat, artikulasi yang jelas, dan tempo nada yang sesuai. Juga ditambah ekspresi. Ya, saya paham. Seperti satu orang lah. Terus di sini 8, ya, manfaatkan jeda dan penekanan. Jeda untuk pemahaman, bagaimana jeda singkat setelah kalimat atau frasa yang mungkin akan audiens mencari informasi. Jeda untuk pemahaman. Ya, tadi saya ketika di slide 3 jeda. Slide 7 jeda sekarang. Ya. Ya, tanya lagi. Berarti gak? Ya paham gak? Jeda untuk pemahaman. Jeda untuk pemahaman. Jedanya bukan jeda sakta, bukan jeda sakta tuh jeda. Jeda yang kosong bukan. Jedanya tuh ya untuk pemahaman, dipahamkan. Paham gak nih? Ya. Terus penekanan kata kunci. Ya saya tadi bilang kata kuncinya. Ya. Jadi untuk drama, ya untuk drama itu harus runtut untuk menjadi efektif itu. Naskah harus bisa, soal suara sampai kata busana, ekspresi dan panggung itu harus bisa. Ya, kata kuncinya di situ untuk membuat satu drama. Ya, kata kuncinya di sini itu tekanan kata kunci atau poin utama dengan sedikit peningkatan volume atau mengubah nada suara. Intinya ini peningkatan volume untuk kata kunci kita belajar sekarang. Ya, belajar olah suara itu adalah meningkatkan volume atau mengubah nada suara. Belajar meningkatkan volume atau mengubah nada suara. Itu ya, kata kuncinya. Ya. Volumenya meskipun nadanya nanti sesuai. Kalau volume nadanya pelan, ya kurang. Meskipun sampai tapi kurang. Tidak maksimal. Terus ciptakan efek dramatis. Wah ini efek dramatis ya minimal lah sampai ke kata kunci, sampai ke volume atau mengubah nada suara bisa, sampai enggak dramatis juga. Tapi kalau dramatis kan harus menjadi peran tersebut, jadi ekspresi suara harus nyatu. Ya, masih harus sesuai. Ya.
Postur dan ekspresi mendukung suara. Nah ini postur dan ekspresi mendukung suara. Postur tonal untuk pernapasan, ekspresi menghidupkan pesan. Ya, ya. Mangga dibaca. Ya. Tubuh yang baik sangat mengerat. Jadi postur dan ekspresi. Postur itu tubuh kita. Ekspresi itu muka kita. Ya. Muka kita dan tubuh kita harus sesuai dengan suara kita. Ya. Ya sebenarnya mah drama itu kalian udah berlatih dari mulai keluar dari Aku itu jadi lain. Aku jadi lain. Gak tahu. Jadi maaf. Benar itu. 5, 1, 2, 3. Kenyang ya? Genap. Itu latihan ini disebut tuh dari kalian kecil, dari minta uang gimana kasihnya. Sebenarnya itu Pak minta duit, siapa duit, beda. Jadi ekspresi suara postur itu harus mendukung, ya. Saya contohkan kemarin membawakan monolog kembali ke Indonesia padaku. Ya, jadi kan dan gak ada sebenarnya itu cuma fisik, cuman teks. Jadi kita mikir saja gimana nih untuk membuat efek dramatis itu. Saya pilih sesuatu yang seperti itu. Saya dari suatu rombongan bolak-balik. Kembalikan Indonesia padaku. Kembalikan Indonesia padaku. Kembalikan Indonesia padaku. Ya. Enggak seperti itu juga gak apa-apa. Ini gak juga apa-apa. Ya tergantung kita yang mengonsep. Nggak harus persis. Kembalikan Indonesia padaku. Kembalikan Indonesia padaku. Bisa gitu. Ya bisa gitu. Ya sesuai. Jadi yang penting ada teksnya. Nanti naskahnya seperti apa. Jadi konsep gerakannya harus gimana, harusnya harus gimana, suaranya harus gimana. Terserah. Jadi gitu. Mikir. Jun, nomor contoh latihan praktis harian. Nah ini praktis hariannya ya. Ini di sini pernapasan diafragma 5 menit, humming untuk relaksasi, membaca keras dengan fokus, rekam dan evaluasi diri. Pernapasan diafragma 5 menit minimal. Ya, ini suaranya bagus, menghasilkan. Ya. Latihannya jadi nggak harus berisik, nggak harus kalau membaca keras dengan fokus itu ini latihan drama. Tapi kalau pernapasan diafragma ini nyanyi itu latihan penting. Orang nyanyi, orang yang salawatan bagus orang. Ini pernapasan diafragma 5 menit. Ya. Kita bisa merasakan di sini. Terus humming untuk relaksasi, relax. Biar apa? Biar di panggung sebesar apapun. Ya, ini efek humming. Panggung sebesar apapun, audiens sebanyak apapun, kita bisa relax. Relaksasi ya, amin. Relaksasi otak kita bisa fokus lagi. Ya. Ini itu. Bisa membaca keras dengan fokus tadi. Saya baca. Terus rekam dan evaluasi diri. Direkam. Benar. Karena benar saya kalau rekaman gini bolak-balik terus kadi karena kurang pas ya bukan kadang-kadang kemana gitu. Nah, direkam. Terus kesimpulan suara hebat dimulai dari latihan. Suara bukanlah bakat alami semata. Nih, olah suara bukanlah bakat alami semata. Ini sudah mendapat ini materi kredibel ya. Olah suara itu bukan bakat alami, bukan.
semua. Berarti kan dengan kata-kata ini semua orang tuh bisa ya. Melainkan keterampilan yang dapat diasah melalui dedikasi dan latihan konsisten dengan menggabungkan teknik pernapasan, artikulasi, dan ekspresi. Anda akan melihat peningkatan signifikan dalam kualitas vokal Anda. Tentunya ada suara-suara yang sebenarnya itu suara itu jelek, ember. Saya sering latih, jadi bisa melatih masa kedepannya seketik. Jadi semuanya bisa, dari city, ya, bisa pangkal. Tapi dengan kehasil itu berbeda nanti waktunya deh. Ini beda. Ada yang sudah bisa 1 bulan, sudah 3 bulan, sudah 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, sampai baru 3 tahun baru bisa. Beda-beda karena kan bervariasi juga otak dan suara. Ini sudah ditanyakan. Gue mau cuci. Halo. Nanti ulangan tanggal 1 Desember. Materinya di sini aja ya, dari awal ke penggambar, terus naskah, itu aja materi yang kita pakai. Nah, ada yang tanyakan nggak? Ini serius. Ada yang mau praktek? Oh iya. Tapi kok Oke, kalau nggak ada, kita YouTube ya. Jangan makin nanti ya, marah. Nanti marah nanti. iya bang, podcast. Gugu. Oh, vokal pakai mic. Mereka tuh. Salah. Hai. Oke, baik Indra Aziz. Ya. Ini 2,78 subscriber. Oh. Vibrato. False. Yang mana ya? Indra Aziz ya cara udah TikTok viral. Bahan. Ini ya. One, two. 'Cause I'm glad you are such a form, something that body is pure and my soul, yeah. You and my pieces in the valley, what you see in the eye. Ini nggak cocok. Nah, ini lebih baik. Nah, ya. Sonoreng.
ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Ini adalah video seri pertama latihan vokal di rumah, khususnya buat kalian yang lagi stay at home di rumah aja. Gimana? Semoga kalian lagi pada sehat-sehat walafiat semua. Dan kalau bisa saat mengikuti video ini, cari tempat yang dimana kalian bisa fokus dan bisa ikutin pelajarannya dari awal sampai habis. Dalam video ini kita akan latihan pernapasan dulu. Setelah itu kita akan vocalizing sedikit dan terakhir kita akan membahas lagu dan lagunya yang simple ya, yang sederhana. Kenapa? Supaya kita bisa fokus melatih teknik vokalnya. Oke, siap untuk ikutin ya? Let's go. Hal pertama yang kita lakukan adalah stretching dulu. Sehingga saya bisa mulai dari leher. Ini kepala juga nih. Pelan-pelan tapi ya, santai stretchingnya. Setelah itu pundak, karena dua poin ini adalah dua area yang selalu menegang. Padahal nggak perlu saat kita nyanyi, oke? Dan tadi iga dan juga terakhir punggung, ya. Oke, jadi tadi leher, pundak, iga dan punggung. Setelah itu kita mengingatkan badan kita untuk relax dan jangan ada ketegangan yang nggak penting. Kita mulai latihan pernapasan ya. Ambil nafas dari hidung ke perut bagian bawah, buang dari mulut. Ini relaksasi ya. Lagi. Relaksasi. Fokus ke perut bagian bawah, pundak dan dada jangan naik. Ambil nafas, buang dari mulut. Nafas ke perut bagian bawah, buang dari mulut. Ketika saya bilang ambil nafas ke perut bagian bawah, itu mulai dari perut bagian bawah dulu. Kita visualisasikan seperti itu. Tapi kalau setelah perut bagian bawah penuh, kita isi ke dada, nggak apa-apa ya. Tapi jangan dada doang. Nah itu adalah kebiasaan yang baik kalau kita start dari perut bagian bawah dulu. Oke, berikutnya kita akan melakukan latihan diafragma. Ini simple banget ya, semua juga pasti bisa. Kamu juga harus lakukan ya. Oke, latihan namanya panting kayak gini. When you're busy or you have a great idea, you just want to get things down on paper. Grammarly is always catching things that you think. Gitu ya. Latihan-latihan ini bisa kamu dapatkan juga di aplikasi saya 7-Minute Vocal Warm Up. Oke, ikutin ya. 1, 2, 3, and. Ini untuk lari nih. Oke, relax. Tapi tarik nafas dulu. Tadi kan 3 kita. Lagi 1, 2, 3, and. Oke, bisa semua ya, jangan masalah ya. Good. Selanjutnya masih latihan diafragma. Latihan diafragma itu penting banget dalam setiap video latihan vokal di rumah. Kita akan selalu melakukan latihan ini ya, karena pengulangan itu penting banget buat setiap latihan seni, gambar, nyanyi, semua itu pengulangan. Oke, masih latihan diafragma. Tarik 4, buangnya juga 4. Jadi gini. Oke, saat kita gitu, jangan pakai leher, jangan dan juga jangan pakai lidah, tapi dari diafragma. Ini relax, lidah juga relax. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, and. Nah, gimana terasa bagian diafragma di sini ya? Kalau terasa bagus. Kalau pegel rasanya malah bagus karena itu berarti ototnya kena. Nah, good. Latihan pernafasan yang terakhir. Kita latihan pernafasan namanya latihan 10 hitungan. Jadi tarik 10 hitungan,
terus tahan 10 hitungan, terus buang dari mulut seperti pakai sedotan 10 hitungan, terus tahan lagi 10 hitungan dikali 3. Oke? Jadi itu latihan simple, tapi kalau kita ngelakuin latihan ini kita akan punya kontrol nafas yang baik, dan itu penting banget buat setiap penyanyi. Dalam latihan ini kalau kalian ngerasa nggak nyaman atau nggak kuat, jangan dipaksa ya, mendingan stop dulu, istirahat dulu. Oke? Nah, kalau tuh mesti gimana? Kita kayak goyangan atau rasanya sakit di sini ya. Pokoknya latihan vokal nggak boleh sakit, nggak boleh nggak enak, harus santai dan relax. Oke, kita mulai ya. Sekali lagi, ambil nafas 10 hitungan, tahan 10 hitungan, buang 10 hitungan, tahan lagi 10 hitungan. Oke, relax, buang nafas dulu. Mulai tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas. Oke, balikin nafasnya seperti biasa dulu. Ya, relax. Ingat, dalam mengatur nafas, leher nggak ikut, lidah nggak ikut. Hanya yang atur, hanya diafragma. Oke. Good. Selanjutnya kita akan pemanasan vokal sedikit, dan kita akan masuk ngulik lagi bersama-sama ya. Oke, tetap semangat ya, nonton sampai habis ya, ikutin. Oke, saya asumsi yang nonton video ini pasti benar. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang suaranya ngebass, ada yang suaranya sopran dan sebagainya. Jadi saya akan pakai range vokal yang umum aja. Oke, saya akan mulai dari A. Kita akan mulai, ini kedengeran ya? Semua kedengeran ya? Dengan humming. Simple banget ya, cuma oke, do re mi fa sol fa mi re do sol do. Tapi dari do ke sol ke do lagi itu merupakan sebuah kurva ya, jadi jangan gitu ya. Oke, kita lakukan sama-sama yuk. 3, 4. Tenaganya sama dari awal sampai habis. Maju. Dikit lagi, come on. Dua kali lagi ya. Terus. Terakhir. Kalian tahu nggak? Sekarang kalian bisa mengubah foto kalian menjadi foto apapun yang kalian mau, dan yang ini hasilnya tinggal. Oke, gampang kan? Itu namanya humming. Latihan yang sangat bagus buat setiap penyanyi ya, melatih resonansi, melatih pernapasan, melatih pitch juga, karena dengan humming kita mendengar pitch kita dari dalam, jadi lebih sensitif terhadap pitch. Oke, ini bagus banget. Nah, selanjutnya masih dalam rangka pemanasan vokal, kita akan melakukan yang namanya lip trill.
saya sih senang pakai support jari seperti ini, atau tapi kalau kalian bisa ngelakuin tanpa jari juga. Nah, kalau kalian benar-benar nggak bisa ngelakuin lip trill, boleh diganti sama tongue trill, yaitu boleh. Tapi yang harus diperhatikan juga adalah laring kita itu terlalu bawah sih, soalnya begini ya. Jadi kalau kita ngomong kayak gini, laring kita akan keluar. Supaya gunanya apa? Pas kita naik ke atas nanti, laring kita nggak naik ke atas, tapi tetap di tengah atau di bawah. Gitu tujuannya. Oke, itu akan seperti ini. Sekarang saya mau lihat untuk menggunakan range vokal yang umum. Ada ini. Oke, itu namanya arpeggio. Sama-sama ya. 3, 4. Nafas. Relax. Terus. Ingat nafasnya ke bagian bawah ya. Jangan beban di leher, suara di depan. Makin tinggi makin gampang. Perhatikan transisi dari chest ke headnya. Transisinya itu jangan sehalus mungkin transisi dari chest ke head. Dia melatih suara kita ya. Artikulasi, apa itu artikulasi? Artikulasi adalah ketika kita lenggang mengorak menarik hati serempak. Hei hei siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei hei siapa dia? Siapa gerangan dinda? Bidadari dari surga, ataukah burung kanari membawa harapan pelipur hati? Payung fantasi arah kemana dituju? Hei hei tunggu dulu, bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hei hei siapa dia? Oke, gampang lagi ya. Sekarang gitu. Coba lagu ini. Siapa dia? Oke, gimana? Bisa nggak? Bisa ya? Kalau nggak bisa, berulang lagi. Kalau kalian mungkin bingung di bagian refnya kali ya, kan gini. Nah intinya tadi yang saya sampaikan, dari awal pola suara nih, awal sampai akhir kesimpulan ya. Apa juga yang disampaikan oleh Pak Irajis. Juga intinya suara itu bukan bakat lahiriah, bukan apa sih pola suara ya. Bagusnya suara itu bukan bakat lahiriah, bukan. Itu melalui latihan, training setiap hari dan semangat. Jadi semuanya berpotensi menjadi suaranya yang hebat, yang kuat dan bagus. Ya, semuanya berpotensi saja intinya. Ya, itu nanti minggu depan mungkin saya konsep ya dari masing-masing ini ya. Saya pengen tahu nyanyi mungkin atau sholawat atau puisi atau pidato untuk olah suara ini aja. Terima kasih ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.